Kalau janji sama wanita, jangan diucapkan akan tetapi harus butuh bukti yang nyata. Wanita tidak butuh omongan tapi butuh perjuangan dan Butuh bukti. perjuangan dan bukti. Bu, tak bilang sama bapaknya, saya datangi. Kalau emang saya punya salah, Bu, saya minta maaf. Dan akhirnya cerita kawan-kawan, saya diundang bapaknya untuk hadir perkawinnya dia ya. Di video perdana ini saya ingin ngobrol bersama Ustadz Saiful. Apa kabar Ustadz Saiful? Sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, ini salah satu jomblo visabilillah ya teman-teman. Ijo tomat, ikatan jomblo terhormat. Ya. Ya Pak Ustadz Saiful, kegiatannya apa ini sekarang? Santai alhamdulillah. Santai aja. Iya. Ini Ustadz Saiful ini khidmat di pesantren ya teman-teman ya. Sebagai apa Ustadz Saiful ada di pesantren? Pertamanya tukang ngarit. Tukang ngarit ya. Terus. Setelah itu sabar bisa meningkat jadi ini. Untuk sejarah pertama kali hidup di pesantren ini seperti apa? Bisa diceritakan? Maksudnya yang mengarahkan Anda tadi itu sampai mondok ada di pesantren itu seperti apa sejarah pertama kali? Yang mendorong Anda untuk menjadi santri? Ya keinginan sendiri. Keinginan sendiri ya. Bukan dipaksa oleh orang tua misal? Tidak. Ya Pak, dari tahun berapa ada di pesantren? Dari tahun 2007 akhir. 2007 akhir sampai sekarang. Sampai sekarang hidup di pesantren. Iya. Untuk saat ini profesinya di pesantren jadi apa? Cuman bantu-bantu aja. Bantu-bantu mungkin. Iya, bantu-bantu aja itu. Bantu pondok. Misal belanja gitu. Belanja. Bagian khidmat dari pesantren bagian belanja ya teman-teman ya. Teman-teman. Yang penting ikhlas. Ikhlas ya. Ikhlas karena lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, bukan karena cinta ya. Iya. Yang Anda rasakan pertama kali ada di pesantren itu apa? Misal nggak kerasan, pengen kabur misalnya dan lain sebagainya. Kalau nggak kerasan itu pasti ya. Pasti. Pertama kali mondok ingat itu pasti ke orang tua. Intinya kalau mondok itu pasti yang pertama nangis ya, pasti itu. Yang dialami sama anak pondok pasti nangis. Entah nangisnya di kamar, entah di kamar mandi, entah di mana, pasti nangis. Berarti dari umur berapa itu Ustaz Saiful mulai mondok itu? Dari umur 14. Dari umur 14 lulus SMP berarti ya? SMP kelas 1. SMP kelas 1 apa lulus? SMP kelas 1 saya keluar langsung mondok gitu. Langsung mondok berarti berhenti sekolah? Langsung mondok. Langsung melanjutkan? Ke pondok. Kenapa alasannya kok berhenti sekolah kemudian lanjut ke pesantren itu alasannya apa? Karena orang tua minta untuk mondok gitu. Karena orang tua minta untuk mondok aja. Lah ya berarti kan karena disuruh orang tua bukan kemauan sendiri. Iya, pertama kemauan sendiri itu karena guru saya itu minta saya terus karena nilai saya besar gitu. Nilai yang tertinggi di kelas 6, maksudnya itu mau naik SMP saya nilai saya tertinggi dari 5 terbesar itu saya terpilih salah satunya. Jadi Pak Kepala Sekolah saya itu datang ke rumah, Bib, jangan berhenti Eman, kamu terus SMP aja seperti itu, Bib. Orang tua berat sama guru yang di madrasah, saya juga berat, Bib. Sama guru sekolah tadi. Iya. Sama-sama enak, saya masuk sebentar, orang tua tak hormati sebentar, 1 tahun juga. Berarti ya. Setelah itu pamit baru mondok, biar sama dapat barokahnya, Bib, kan ya. Terus kemudian di pondok itu Anda tadi itu melanjutkan sama sekolahnya apa cuma mondok aja? Enggak. Untuk belajar agama aja? Untuk belajar agama aja. Belajar agama aja berarti ya, ada di pondok ya? Iya. Coba ceritakan tentang bagaimana pertama masuk pondok itu ya apa, kan mestinya kan lingkungan baru di pondok pesantren ya kan? Ya kalau pertama kali masuk pondok ya asing, Bib. Siapa itu. Pertama kali masuk
Saya itu langsung ditatar, orang mana katanya. Ada Sayyid bilang terima saya, ya Beb, tak bilang orang Rohingya, tak bilang. Kuning di mana itu, dekat sini juga ya? Deket sini, deket Pajarakan. Seperti itu. Ditanya umur berapa, tak bilang di kisaran 15-14, Beb, tak bilang. Lulus apa? SMP kelas 1 berhenti. Setelah itu ditanya, Beb, sudah siap mondok? Insya Allah, Beb, tak bilang. Itu berarti salah satu pengajar di situ berarti. Iya. Cuman pahitnya satu, Beb. Ketika di situ ditanya ngerokok, tak bilang. Iya, Beb, tak. Jadi pertama sebelum apa namanya sempat merokok berarti sempat ya? merokok, Beb. Iya, sebelum Beb, masuk pesantren itu merokok. Iya, merokok. Padahal lulus SD itu ya. Padahal lulus SD. Sudah perokok. Iya, namanya sudah anak desa, kawan-kawan. Anak desa karena sudah ngarit, menjaga kambing. Nah itu ngarit maksudnya ngarit kan punya kambing kakek. Orang tua. Ikut orang tua. Kakek, Beb. Oh, kakek. Jadi ikut ngarit jaga kambingnya, ya wajar lah. Jadi ikut apa namanya ikut membantu ya untuk mencari nafkah si Iya. kambing berarti ya. Tapi bukan kayak sekarang kawan-kawan ya. Rokoknya bukan tapi baku. Oh dulu kalau merokoknya itu pakai mesel baku, sendiri, ya? Beb, mesel Apa sendiri, namanya? iya. Merintil apa? Merintil. Ya. Astagfirullahaladzim, iya. Iya. Terus untuk sampai selesainya tahun berapa itu Ustaz Saiful? Dari 2014 dari 2007 akhir, umur 14 tahun selesai, maksudnya lulus pondok itu sampai umur 2012. 2012. Berarti 2007. Masuk 2017. Masuk 2013. Masuk 2013? Iya. Itu 2012 sudah lulus. Sudah wis. Enggak, maksudnya dari mondok. Kan masuk pesantren 2000 berapa tadi? 2007. Selesai di pondok 2012 akhir. 2012 akhir sudah selesai mondoknya. Setelah lulus mondok itu menjadi apa? Belajar sambil bantu-bantu. Belajar sambil bantu-bantu dalam Ngajar. hal belajar mengajar. Iya. Kemudian bantu-bantunya selain mengajar apa? Ya, bantu dapur, ngarit. Apa yang bisa dibantu saya bantu. Berarti Nggak pengurus umum berarti ya. Iya. Semuanya. Terus sampai saat ini nih Ustaz Saiful ya. Iya, Beb. Statusnya saat ini apa Ustaz Saiful? Jomblo, Beb. Masih jomblo teman-teman ya. Jomblo fi sabilillah. Hijau tomat berarti. Iya. Ikatan jomblo terhormat. Tapi saya dengar dari ceritanya Ustaz Saiful ini teman-teman ya. Dia itu banyak pengalaman tentang percintaan. Bisa diceritakan Ustaz Saiful? Iya. Suka dan duka dalam kisah percintaan antum ini bagaimana? Pernah pertama kali naksir sama wanita itu siapa? Apakah masih ingat? Siapa dia? Anggap saja namanya Fulana namanya. Ada, Beb. Saya pernah naksir Fulana ini. Seorang wanita yang bisa dinamakan bunga desa itu ya. Jadi naksir sama seorang wanita bunga desa ya. Iya. Terus setelah itu naksirnya ini kenalnya dari mana? Ustadz ke Ustadz. Dari Ustadz maksudnya ya apa itu? Saya sendiri punya teman Ustadz. Oh comblangi sama Ustadz berarti ya. Saya santrinya kok ada gitu. Oh ditawarkan sama Ustadz berarti ya. Terus setelah ditawarkan itu saling kenal apa gimana? Apa cuma naksir di belakang aja apa? Saling hubungan? Enggak berani, Beb. Saya santri yang terhormat. Santri menjaga diri ya. Menjaga diri. Tidak boleh seorang santri chat. Ya salah. Iya. Terus? Jadi ya gitu, wes. Berjalan setahun 2 tahun tak lihat. Cocok tambah cocok tak bilang berani. Tapi udah pernah ngelihat secara langsung pernah karena disuruh sama Ustadz perantara, Beb. Misal kamu ke sana ke rumah itu nanti orangnya di situ gitu. Gitu. Tapi ada Ustadz di situ, ada orang banyak, tidak berani berdua, Beb, tidak boleh syariat. Iya. Terus lihat anaknya yang perempuan, subhanallah, tidak tahu kalau saya lihat dia gitu loh.
Tak bilang ya Bismillah, tak bilang akhirnya cerita Beb. Orang tua yang denger. Orang tuanya yang perempuan Ayo ini. denger, tak bilang. Dengar-dengar, tidak mau Beb dengan alasan yang tertentu. Yang tidak mau ini anaknya apa orang tuanya? Orang tuanya. Orang tuanya tidak mau. Tidak nerima lah intinya. Tidak nerima dengan alasan tertentu. Iya. Akhirnya batal sama itu, gagal. Enggak. Saya masih berharap Beb. Oh, masih berharap sama dia ya. Apa wis mungkin dapat hidayah, siapa tahu mau. Terus sampai berapa tahun itu? Tidak lama, paling setahun ya. Tapi subhanallah ketika dia tidak mau ke saya, Beb, menghormati saya kan. Ibarat saya ditolak kawan-kawan. Tapi dia masih punya hati untuk mau minta maaf sama saya. Jadi si perempuan itu iya. Karena sebenarnya apa namanya, berarti cinta ditolak karena orang tua gitu ya. Kalau menurut Ustaz Saiful sendiri, anaknya itu sama-sama suka apa? Sebenarnya seperti itu. Sebenarnya sama-sama suka ya. Yeah. Berarti Anda suka, dia juga suka. Yeah. Cuma karena orang tua yang tidak berkenan gitu aja ya berarti. Terus akhirnya gimana? Cerita kemudian selesai sama si dia. Saya datangi orang tuanya, Bu. Saya didatangi, Bu, tak bilang sama bapaknya, saya datangi. Kalau emang saya punya salah, Bu, saya minta maaf. Kalau saya pernah nyakiti hati Ibu Bapak, tolong dimaafkan saya. Ketika saya senang sama anak saya. Mereka kawan-kawan bilang ke Pak, iya nak, saya juga minta maaf seperti itu. Dan akhirnya cerita kawan-kawan, saya diundang bapaknya untuk hadir perkawinnya dia. Ya. Ya Allah, itu nyesek itu ya. Itu perasaannya gimana? Saya pun kaget. Bapaknya bilang kawan-kawan ke saya, kamu harus hadir ya, Li. Nikahnya anak saya. Allah, saya kaget, ya Allah. Tapi ada baiknya, ada hikmahnya. Berarti orang tua sana ada baik mau silaturahmi lagi ke saya kan ya. Saya bangga kawan-kawan. Jangan kecil hati kan ya. Saya terima. Jadi saya gitu akan hadir. Sudah cinta ditolak, diundang. Kemudian diundang pernikahan anaknya dengan laki-laki lain. Itu terus pun yang Anda rasakan ketika itu apa coba? Ketika menghadiri, tapi hadir ya waktu itu ya, hadir acaranya. Belum. Acaranya ini masih tanggal 6 bulan depan. Oh, masih. Jadi masih mau acaranya ya. Acara tanggal 6 rencananya. Bu Saiful ini gimana? Mau hadir apa cukup bantu doa dari jauh? Nggak bisa, karena sudah orang tuanya mau baik. Siapa-siapa yang baik ke saya harus lebih baik daripada dia. Saya harus hadir, Be. Walaupun saya ya apa gitu, gelur aja. Berarti akan menghadiri pernikahan ini. Iya, saya mau hadiri. Bahkan saya mau apa itu? Kasih hadiah. Kasih hadiah. Ya. Masya Allah, strong berarti ini. Tapi kan jujur aja di perasaan mesti ada sakit. Ya, sakit tetap. Karena pernah ada rasa di dalam hati sama dia. Gitu. Tapi Anda tetap ingin menghadiri pernikahannya untuk menghargai keluarganya. Kenapa? Karena si anak menghargai saya, juga orang tuanya juga menghargai saya. Saya harus menghargai juga kawan-kawan gitu. Tidak boleh cinta itu kena cinta sampai buta gitu, nggak boleh ya. Tidak mau, tidak nyapa, gitu, boleh ya. Takdir di tangan Allah, kawan-kawan. Iya. Ini pengalaman. Menurut Ustaz Saiful ini pengalaman terburuk apa di kisah cinta ini? Pengalaman yang seperti apa ini? Ini tidak seberapa, Beb. Ada yang fil akhir. Oh, ada ini. lagi. Ada lagi. Akhir. Ya apa ceritanya? Jadi ini tentang percintaan itu. Iya. Dia ini sering mengalami kisah cinta. Tapi entah sampai kapan kisahnya masih seperti ini masih ya. Insya Allah akan menemukan jalan ini Insya Allah. Nah, coba ini fil akhir saya ini. Fil akhir maksudnya gimana itu? Cinta sama seseorang. Terakhir kali ini ya? Iya, terakhir kali ini. Tapi DE tidak punya dasar agama, misal DE sekolah di luar. Bukan pesantren. Ini kan anak yang tadi itu kawan-kawan yang saya ceritakan DE mondok. Oh, anak pesantren. Anak pesantren. Jadi tahu gini-gini tahu. Ini yang terakhir bukan gitu. Bukan anak pesantren berarti. Nah, ya. Gimana ceritanya itu? Ceritanya gini, Be. Awal mula kenalnya di mana?
Kok Nah, bisa sering kenal? lihat. Oh, sering Siapa ketemu berarti itu di sekitaran jalan. pesantren itu ya? Lah, bukan, agak jauh. Wah, agak jauh, agak jauh rumahnya ya. Agak jauh. Tak bilang penasaran siapa itu. Hmm. Kan wajar. Pertama itu lihat kawan, dah bilang. Udah masuk hati ketika cinta. Iya. Dari apa? Dari pandangan Pandangan turun turun ke hati. ke hati. Ya, apa kisah cinta untuk yang kedua kalinya ini? Sudah, kisahnya lumayan ekstrim. Ekstrim ya. Ada sedih, Sama anak yang bukan anak pesantren bukan berarti. anak yang pesantren. Bukan anak pesantren gitu. Iya, tapi tidak ada masalahnya. Ada Walaupun masalahnya. anak Nggak ada pesantren, salahnya tidak ada ya. salahnya Maksudnya kita santri menikah santri dengan menikah dengan orang orang biasa, biasa, bukan bukan santri. santri, tidak masalah. Tidak Yang ada penting masalah. bisa didik soleha. Tidak harus santri sama santri, tidak kan. Iya. Gimana ini ceritanya sama yang dia ini gimana? Sampai saat ini masih Sudah. Oh, sudah enggak juga ya? Karena ada sesuatu di Ada balik sesuatu itu. ya. Gimana ceritanya? Tapi Bisa diceritakan? ceritanya itu sangat mengharukan, Sangat kawan. mengharukan ya. Gimana? Ketika Pertama kali kenal dia dari lingkungan pesantren. juga sudah tahu dari masyarakat. Oh iya. Emang Si Fulanah ini ya. Wanita cantik ya. Oh, cantik. Termasuk bunga desa juga Bunga ini. desa juga. Bunga desa juga ya. Jadi yang dinaksirin sama Ustaz Saiful ini rata-rata bunga desa. Allahumma sholli ala Muhammad. Gimana ceritanya? Ceritanya tak bilang, kau punya nomornya itu, tak tanya sohibi. Oh, teman Nggak ada, nanya sama yang temen, punya. nanya nomornya si perempuan ini. Iya, tidak ada. Masa tak punya. Sampai 4 bulan, 5 bulan saya tetap cari. Tak ada, ini tidak megang HP ternyata. Penasaran lagi, namanya orang cinta kawan ya. Cari, oh subhanallah, Allah buka ngasih tahu ini. Ada yang ngasih, ada jalan. Ada yang ngasih apa ini? Akun salah satu salah medianya satu dia. medianya dia. Oh alhamdulillah. Tapi teman-teman saya kalau berhubungan sama wanita saya izin. Pertama sama orang tua saya, kedua sama guru saya yang punya pondok. Begitu ya. Resmi, jadi ada apa-apa saya tidak kena salah seperti itu. Tapi dengan syarat. Guru saya pesan jangan sampai ketemuan di jalan. Seperti itu. Wanti-wanti jangan sampai. Terus maksudnya disuruh ketemuan? Maksudnya Di hotel datangi. Oh, didatangi ke rumahnya. Kalau iya, sama iya. iya sama iya, bismillah, ayo datangi. Langsung kalau langsung pria dilamar. gentle itu langsung disamperin ke rumahnya berarti ya. Langsung diminta ke orang tuanya Iya. berarti. Kalau sekarang saya tanya, kenapa Ustaz kok seperti itu? Iya, kalau sekarang bukan zamannya Siti Nurbaya, Saiful. Gimana Kalau maksudnya Siti Nurbaya dulu ketika orang tua iya sama iya, anak pasti mau. Jadi zamannya Siti Nurbaya ini maksudnya paksaan ya. Paksaan. Ya apa harus sama iya, itu. gitu ya. Kalau zaman sekarang teman-teman tidak bisa seperti itu. Harus memang ditanya anaknya iya atau tidak, seperti itu. Jadi guru saya itu, teman-teman, ustadz saya, coba ditanya mau ndak, seperti itu. Kalau mau iya, kalau ndak diseriusi. Kalau emang mau, ayo dilamar, seperti itu. Akhir cerita chattingan, masih chattingan, cuman tidak dengan nafsu kawan-kawan, ya. Sewajarnya aja. Kalau sekarang kan lampaui batas. Sudah makan belum? Sudah minum belum? Itu tidak harus ditanya. Chatting sekedarnya aja. Ya apa? Itu chatting di media sosial berarti. Di media sosial, tapi tidak macam-macam lah. Yang enggak, Beb, karena saya jaga saya, Beb, saya santri. Karena ini memang santri lagi terus mau niatin serius. Saya niat emang mau tak buat nikah ini kan ya. Karena syariat kalau buat pacaran enggak boleh toh. Boleh ya. Iya. Jadi saya itu tanya sewajarnya, kau sudah punya, ada yang punya enggak? Oh, jawabannya dia apa? Dia jawab, enggak, saya belum ada yang punya. Belum ada yang punya. Terus saya bilang, seandainya saya
melamar gitu ya. Enggak. Bukan melamar. Pertama enggak sama Ustadz itu jangan langsung begitu. Ambil dulu hatinya dengan gitu. cara Dirayu gitu loh. oh ya apa ini? Dirayu Langsung kawan-kawan. dirayu. Enggak harus, enggak mungkinan zaman sekarang langsung gini, enggak mau. Orang itu mau gini, seneng dulu baru dia lunak hatinya gitu. Saya ditanya sama Ustadz kawan-kawan, ya apa perkembangan? Alhamdulillah Ustadz ada. Ya apa? Ada respon, ada, tak bilang respon. Nah itu ada respon, coba tawari mau apa dia seperti itu. Maksudnya mau apa dia itu? Misal, apanya? coba beli mau apa, dikasih hadiah gitu. biar deh, Ustadz, ya apa hukumnya? Enggak apa-apa namanya orang ngasih hadiah. Itu semua yang dilakukan sama Ustadz Saiful ini dengan arahan Ustadz berarti ya. Ini dikasih cara-caranya lah ya. Iya. Saya sampai tanya, Ustadz, apakah boleh ngasih seperti ini? Enggak apa-apa, cuman hadiah. Kau kan niat mau menikah toh? Iya, niatin serius lah intinya iya, gitu ya. Intinya seperti itu, iya. Cuman ngasih enggak masalah. Itu. Terus sampai baru cerita deket tak bilang, sempet tak bilang kalau kau mau sama saya mau datang enggak. Tapi minta maaf kawan-kawan, ini perhatian untuk kita semua, untuk yang laki sama yang perempuan, janganlah mempermainkan perasaan laki-laki. Gitu. Perempuan jangan mempermainkan perasaan laki-laki. Karena berbohong misalnya, nggak mau jujur sama orang tua. Maksudnya tidak mau jujur dalam hal apa ya? Dalam megang HP tanpa setahu orang tua, nggak boleh tuh. Megang HP? Karena si perempuan ini megang HP, main media sosial. Kedua orang tuanya nggak tahu, Beb. Udah tahu kalau dia pegang HP? Nggak tahu. Apa nggak tahunya kalau dia bermedsos aja, pakai media sosial, apa nggak tahu kalau pegang HP? Alam. Tapi tak bilang apa, nggak tahu sampean. Saya tak dimarahi seperti itu. Enggak, maksudnya enggak tahu kalau hubungan sama sama yang lain, sama saya atau sama yang lain gitu. Alasannya tetap, kenapa kau enggak mau jujur megang hati saya, takut dimarahi. Seperti itu aja. Enggak terbuka sama orang tua. Enggak lah. Hati-hati kawan, jangan sampai seperti ini gitu. Jadinya susahnya sama dirinya sendiri nanti. Ya sama yang laki juga susah. Gitu ya. Sama ini korban juga. Saya kena korban. Saya ini kena korban perasaan. Terus. Jadi wanita itu jujurlah kepada orang tua. Selagi itu dalam kebaikan. Jangan disembunyikan. Kau bakalan sakit sendiri kalau udah jujur. Pasti. Nangis, saya lihat sendiri nangis. Anaknya nangis ini. Karena apa nangisnya? Karena dia tidak jujur sama orang tua, dia dimarahi. Berarti setelah kemudian ketahuannya sama orang tuanya setelah apa itu? Setelah saya ngasih hadiah sama dia. Setelah ngasih hadiah sama dia ya? Iya. Terus ngasih hadiahnya lewat mana Ustaz Saiful? Lewat orang, Beb, tidak berani ngasih sendiri, beli. Lewat orang ya? Beli lewat online shop berarti ya? Jadi kurir yang nganterin ke rumah. Tapi orang jauh. Nah ya maksudnya langsung kurirnya kan yang nganter. Sampai harinya ketahuan, dan setelah itu dia disidang gitu orang. Disidang sama orang tuanya, Beb. Sama orang tuanya ya. Akhirnya selesai sudah. Tetap tapi orang tuanya bersikeras mau tetap nyalakan saya, Beb. Hati-hati. Kaum wanita jangan seperti itu. Seorang laki-laki punya perasaan. Karena ada kesalahpahaman berarti ini ya kan. Ada salah paham antara anak dan orang tua, akhirnya orang lain yang kena. Kayak gitu berarti ya. Terus perasaan Ustaz Saiful apa setelah itu? Ya terima, apa? Terima sudah ya. Maka Allah yang menentukan, pasti ada hikmah semua seperti itu. Kemudian sampai saat ini sudah menemukan pandangan lain apa masih setia di jomblo lagi? Pokoknya jadi intinya dia ini jomblo sampai halal ya. Gak mau hubungan yang berlebihan, hubungan yang sewajarnya saja untuk PDKT saling mengenal, habis gitu diminta sama-sama nerima langsung nikah gitu dah ya.
Tapi Beres ya. poin di situ yang tadi yang terakhir ini, jadilah wanita yang jujur apa adanya sama orang tua. Jadilah wanita yang jujur apa adanya sama orang tua. Biar tidak menyakiti orang yang mencintai. Allah. Seperti itu, Beb. Orang yang Karena mencintai. saya sendiri, saya ini merasakan sudah. Merasakan apa itu? Sakit. Sakit dan dimarahi sama orang. Sama orang ya. Itu gitulah kawan. Saya ini Untuk mungkin untuk yang terakhir kalinya untuk penutup ini yang teman-teman minta nasihat dari Saiful untuk para jomblower ya, para jomblo yang sedang memperjuangkan cinta yang suci ini ya. Coba apa nasihatnya sama teman-teman di YouTube ini buat jomblo yang sedang memperjuangkan cintanya sampai halal. Pesan saya kepada teman-teman sejomblo fisabilillah. Jomblo fisabilillah. Iya. Gimana? Ya, kalau janji sama wanita, jangan diucapkan akan tetapi harus butuh bukti yang nyata. Wanita tidak butuh omongan tapi butuh perjuangan dan bukti. Kalau emang yang wanita, coba datangi orang tuaku, datangi bismillah pasti diterima. Jalan kalau emang sudah yakin terima pasti. Kalau enggak berarti bukan jodoh, biar tak tambah dosa kan nih ya. Iya. Jangan main PHP. Sekarang banyak, Beb. Ya Allah. PHP, kau ya. mau ke rumah tak sampai yang perempuan ini nunggu berminggu-minggu sampai gitu. Nangis. Kapan ke rumah? Ya? Itu enggak boleh kawan seperti itu. Gantung hatinya orang perempuan itu dosa besar. Begitupun juga gantung hatinya orang laki-laki. Kalau yang laki-laki sering seperti itu, ingatlah kita laki-laki punya adik perempuan, juga punya ibu perempuan. Gimana kalau mereka digitukan sama orang, kita sakit kan? Seperti itulah. Oke. Baik teman-teman, bagi kalian semua terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa klik like, komen, subscribe ya. Jangan lupa di subscribe channel ini ya agar berkembang. Terima kasih.